Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perhitungan PPh Pasal 22 untuk memenuhi tugas 5 mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirma Putra SMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widet Lawati Mohtar dengan NIM C1 Channel 20111, Program Mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah perhitungan PPh pasal 22 untuk impor, untuk bendaharawan, dan yang terakhir untuk industri tertentu. Sebelum masuk, yaitu kita mengenal dulu apa sih PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha baik milik pemerintah ataupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan impor dan ekspor. Pemungut pasal PPh pasal 22 itu adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran KPA, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA, atau pejabat penerbit surat perintah membayar, badan usaha milik negara atau BUMN, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, dan industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang seperti mineral. Yang menjadi wajib pajak badan atau perusahaan itu sama seperti pemungut PP pasal 22 yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu untuk tarif itu berkisar 0,25% sampai dengan 1,5%. Penyetoran PP pasal 22 ini paling lama dilakukan tanggal 10 setiap bulannya. Baiklah, langsung saja masuk materi. Yang pertama yaitu perhitungan PPh pasal 22 untuk impor. Di sini saya berikan contohnya, yaitu pada tanggal 18 Januari 2018, PT Hype mengimpor barang dari London dengan harga faktur sejumlah 102.000 US dollar. Barang yang diimpor itu adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri itu sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkutnya itu 12% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan itu masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu yaitu sebesar 10.000 untuk 1 US dollar. Hitunglah berapa PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai jika PT Hype memiliki API atau angka pengenal impor dan jika tidak memiliki API. Baiklah, yang pertama kita hitung dulu berapa CIV-nya atau Cost Insurance dan Freight, di mana terdiri atas biaya faktur ditambah dengan biaya asuransi senilai 5% dikali dengan harga faktur, biaya angkut 12% dikali dengan harga faktur, didapatkanlah jumlahan tadi sebesar 119.340 US dollar. Selanjutnya kita ubah dulu dalam rupiah dengan cara 119.340 US dollar itu kita kalikan 10.000 seperti yang dituliskan bahwa Menteri Keuangan pada saat itu menetapkan kurs sebesar 10.000 untuk 1 US dollarnya. Jadi 119.340 US dollar itu sama dengan 1.193.400 rupiah. Selanjutnya kita hitung lagi biaya masuknya 20%, lalu biaya masuk tambahan 10% kita jumlahkan dengan CIV dalam rupiah tadi, didapatkanlah 1.551.420.000. Lalu untuk perhitungan PPh pasal 22 ini dipungut Direktorat Jenderal Pajak untuk jika PT Hype itu memiliki API atau angka pengenal impor dikali dengan nilai impor. Yaitu berarti kalau memiliki API dikali 2,5% dikali dengan nilai impor jadinya 38.785.500. Tapi jika PT Hype tidak memiliki API maka nilai impor dikali dengan 7,5% didapatkan jadi 116.356.500. Selanjutnya materi kedua yaitu perhitungan PPh pasal 22 untuk bendaharawan. Bendaharawan ini maksudnya itu kayak di bidang pemerintah gitu, jadi pemerintah yang melakukan transaksi. Contohnya PTSM mendapat pesanan sejadah dari Kementerian Agama atau Depak yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar 550 juta, itu sudah termasuk PPN.
Atas pembelian tersebut, bendaharawan Depak itu memotong PPh pasal 22 itu sebesar pertama kita hitung dulu berapa nilainya sebelum ada PPN. Dengan cara PPN sama dengan 100 dibagi 110 dikali dengan harga yang termasuk PPN tadi. Didapatkanlah harga yang sebelum PPN itu sebesar 50 juta. Lalu kita kalikan sebesar 1,5%, didapatkanlah 7.500.000 untuk PPh pasal 22. Selanjutnya yang ketiga itu perhitungan PPh pasal 22 untuk industri tertentu. Contohnya itu pada bulan Januari PT Semen kita menjual hasil produknya pada PT Indah Bahagia senilai 815 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pada bulan April PT Gerhana semua yang bergerak dalam bidang industri kertas menjual hasil produksinya senilai 660 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Dan pada bulan Julinya, PT Baja Perkasa itu menjual hasil produknya kepada PT Andi Karya senilai 950 juta. Dengan harga tersebut sudah termasuk dengan PPN 10%. Nah, karena semua harga yang disebutkan tadi sudah termasuk PPN 10%, jadi kita hitung dulu DPP PPN-nya, yaitu dasar pengenaan pajak sebelum PPN. Dengan cara seperti yang tadi, 100 dibagi 110 dikali dengan harga setelah PPN, didapatkanlah untuk PT Semen kita menjual produknya kepada PT Indah itu harga sebelum PPN sebesar Rp740.909.091. Lalu kita kalikan dengan 0,25% karena sesuai dengan PPh pasal 22 untuk kategori semen. Dikalikan dengan DPP PPN didapatkanlah Rp1.852.273,73 Kita bulatkan jadi Rp1.852.273. Lalu untuk yang kedua itu untuk PT Gerhana yang bergerak pada industri kertas menjual hasil produknya kepada PT Halilintar sebesar 660 juta yang termasuk PPN 10%. Lalu kita cari dulu DPP PPN-nya dengan cara yang sama 100 dibagi 110 dikalikan dengan harga faktur atau harga sesudah PPN, didapatkanlah 600 juta untuk penjualan kertas. Kita kalikan 0,1 karena sesuai dengan undang-undang untuk industri kertas sebesar 0,1% dikali dengan DPP PPN, didapatkanlah 600.000. Untuk PPh pasal 22 untuk industri kertas. Selanjutnya DPP PPN untuk PT Baja Perkasa, yang mana di sini sudah tertera jelas bahwa baja dengan harga 990 juta yang sudah termasuk PPN 10%. Kita cari dulu DPP PPN-nya dengan cara 100 dibagi 110 dikali 990 juta, didapatkanlah 900 juta dan nanti dikalikan 0,3 sesuai dengan PPh untuk baja sebesar 0,3% dikalikan dengan harga DPP PPN, didapatkanlah PPh pasal 22 untuk hasil penjualan baja sebesar 2.700.000. Jadi kesimpulannya itu adalah PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan usaha tertentu milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor. PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu pasal PPh 22 ini dapat dikenakan baik saat menjual ataupun membeli. PPh pasal 22 atas pembelian barang dagang itu adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak BUMN terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan pembayaran atas pengadaan barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha badan milik negara. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22 atas pembelian barang adalah pembayaran atas penyerahan barang yang dikenakan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah yang kurang dari 2 juta atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pajak dipotong oleh pemungut pada saat dilakukan pembayaran PPh pasal 22 selamat-lambatnya di tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan PPh pasal 22. Penyetoran PPh pasal 22 itu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya itu selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, saya persilakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.